Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Pada video kali ini kami akan presentasikan mengenai sistem pemberian insentif dari mata kuliah Perancangan Sistem Kerja dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Dari kelompok 11, Paralel A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran ganjil 2023-2024. Yang beranggotakan saya sendiri, Clara Auralia, dengan NPM 220320101155 sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Arifania Putri dengan PM 220320111444 sebagai wakil. Dan Nazifa Ananda Pramilia dengan NPM 220320111600 sebagai anggota. Saya Raditya Priyanugraha dengan NPM 220320101174 sebagai anggota. Selanjutnya, untuk soal nomor 1, perusahaan Cipta Karya berlokasi di Bandung memproduksi suatu produk A, ingin menghitung upah seorang pekerja pengeleman. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, upahnya sebesar Rp25.000 per jam. Hasil studi pengukuran waktu kerja telah menetapkan waktu standar sebesar 0,5 menit pada setiap pengeleman. Tentukan total penerimaan pekerja pada 70 unit, 90 unit, 100 unit, 121 unit, 180 unit, dan 200 unit pengeleman. Diketahui waktu untuk pengeleman per unit produk A sama dengan 0,5 menit per unit atau sama dengan 0,0083 jam per unit. Dengan upah pekerja per jam sama dengan 25.000 per jam. Dengan penyelesaian yaitu jam kerja yang dipakai sama dengan unit output per jam dikalikan jam kerja per unit. Pada 70 unit sama dengan 70 unit dikalikan 0,0083 jam per unit sama dengan 0,581 jam. Pada 90 unit sama dengan 90 unit dikalikan 0,0083 jam per unit sama dengan 0,747 jam. Pada 100 unit sama dengan 100 unit dikalikan 0,0083 jam per unit sama dengan 0,83 jam. Pada 121 unit sama dengan 121 unit dikalikan 0,0083 jam per unit sama dengan 1 jam. Pada 180 unit sama dengan 180 unit dikalikan 0,0083 jam per unit sama dengan 1,49 jam. Pada 200 unit sama dengan 200 unit dikalikan 0,0083 jam per unit dan sama dengan 1,66 jam. Upah yang diterima sama dengan jam kerja yang dipakai dikalikan upah yang diterima per jam. Pada 180 unit sama dengan 1,49 jam dikalikan 25.000 menghasilkan Rp37.250. Pada 200 unit sama dengan 1,66 jam dikalikan 25.000 menghasilkan Rp41.500. Selanjutnya terdapat tabel penerimaan upah pekerja di mana unit output per jam 70, upah dasar atas insentif termasuk upah dasar, jam kerja yang dipakai selama 0,58 jam, dan upah yang diterima per jamnya sebesar Rp25.000. Lalu untuk unit output per jam 90, upah dasar atas insentif termasuk upah dasar, jam kerja yang dipakai selama 0,74 jam, dan upah yang diterima per jamnya yaitu sebesar Rp25.000. Untuk unit output per jam 100, upah dasar atas insentif termasuk upah dasar, jam kerja yang dipakai selama 0,83 jam, dan upah yang diterima per jamnya yaitu sebesar Rp25.000. Lalu untuk unit output per jam 121, upah dasar atas insentif termasuk upah dasar, jam kerja yang dipakai selama 1 jam, dan upah yang diterima per jamnya yaitu sebesar Rp25.000. Untuk unit output per jam 180, upah dasar atas insentifnya termasuk insentif, jam kerja yang dipakai selama 1,49 jam, dan upah yang diterima per jamnya yaitu Rp37.250. Lalu untuk unit output per jam 200, upah dasar atas insentifnya termasuk insentif dan jam kerja yang dipakai selama 1,66 jam serta upah yang diterima per jamnya yaitu sebesar Rp41.500. Kesimpulannya, upah pekerja yang bekerja di perusahaan Cipta Karya apabila menghasilkan pengeleman produk A sejumlah 121 unit ke bawah dengan jam kerja 1 jam ke bawah, maka hanya akan mendapatkan upah dasar. Dan apabila menghasilkan lebih dari 121 unit dengan jam kerja yang dipakai lebih dari 1 jam, maka akan mendapatkan insentif.
Lanjut ke soal nomor 2, yaitu suatu perusahaan cemerlang yang memproduksi suatu produk mempekerjakan operator dengan upah Rp4.500.000 per jam. Jam kerja yang dilaksanakan sebanyak 35 jam. Jumlah produk yang dihasilkan pada akhir kerja yang dihasilkan sebanyak 650 unit dan waktu standar yang digunakan untuk membuat produk adalah 4 menit per unit. Hitunglah bonus dan total penerimaan operator tersebut jika diketahui S 0,75 dan faktor partisipasi atau P 0,50. Selanjutnya diketahui mengenai upah per jam sama dengan 4.500 per jam, jam kerja yang dilaksanakan sama dengan 35 jam, waktu standar untuk membuat per unit produk sama dengan 4 menit per unit, sama dengan 0,067 jam, jumlah output per jam 1 per 0,067 jam sama dengan 15 unit per jam, jumlah produk yang dihasilkan pada akhir jam kerja sama dengan 650 unit, bonus dimulai pada S sama dengan 0,75 dan faktor partisipasi atau P sama dengan 0,50. Selanjutnya, penyelesaiannya yaitu kita mencari standar output per 35 jam, sama dengan 15 unit per jam dikali 35 jam sama dengan 525 unit. Untuk efisiensi atau X sama dengan aktual output dibagi standar output, sama dengan 650 unit dibagi 525 unit sama dengan 1,23 unit. Bonus dicari dengan rumus sama dengan P dikali X per S-1 dikali upah per jam dikali jam kerja. Sama dengan 0,5 dikali 1,23 per 0,75 min 1 dikali Rp4.500 dikali 35 jam sama dengan Rp50.400. Sehingga total penerimaan operator sama dengan bonus ditambah upah per jam dikali jam kerja. Sama dengan Rp50.000 ditambah Rp4.500 dikali 35 jam sama dengan Rp207.900. Kesimpulannya yaitu bonus yang diterima oleh seorang pekerja perusahaan cemerlang sebesar Rp50.000 sehingga total upah yang diterima sebesar Rp207.900 apabila pekerja tersebut dapat menghasilkan produk sebanyak 650 unit. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.